Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekalian, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini dan selamat berjumpa kembali. Selama saya cuti bersama selama 3 hari kemarin, katanya dari pertemuan pagi ini kita awali dengan kita berdoa bersama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dan tak lupa pula untuk mengingatkan kepada kamu sebelum kamu membaca, mempelajari, pertama memahami, maka terlebih dahulu peringatkan kepada kamu untuk mengabsenkan diri terlebih dahulu. Anak-anakku sekalian, di dalam kesempatan ini pada pagi ini Bapak akan menyampaikan materi pelajaran fikih di kelas 8 tentang zakat. Ya, tentang zakat. Dengan berzakat, jiwa dan harta kita akan menjadi bersih. Anak-anak sekalian, mari kita pelajari dengan seksama. Bapak akan menyampaikan tentang ketentuan zakat. Ketentuan zakat terdiri dari diantaranya kita harus memahami tentang pengertian zakat terlebih dahulu. Tahukah kamu apa itu zakat? Zakat menurut bahasa atau lughah memiliki beberapa makna, yang antara lain bisa berarti tumbuh, ya, bisa berarti suci, bisa berarti berkembang. Itu secara lughah atau bahasa. Sedangkan menurut istilah, menurut istilah fikih, zakat adalah sejumlah harta yang diambil dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Ulangi lagi. Menurut istilah fikih, zakat berarti sejumlah harta yang diambil dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Zakat dijadikan nama bagi harta yang diserahkan tersebut, karena harta yang dizakati akan berkembang dan bertambah. Zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang dalam Al-Quran sering disebut secara beriringan dengan perintah sholat. Berbeda dengan infak dan sedekah, zakat, ya, baik zakat fitrah maupun zakat mal, ya, merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim ketika telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Jadi zakat dapat dikeluarkan oleh orang yang wajib zakat ketika hartanya, ya, ketika dia memiliki harta dan sesuai atau telah memenuhi syarat-syarat tertentu, maka kewajiban zakat bagi seorang itu wajib hukumnya. Selain untuk menunaikan kewajiban, kita sebagai umat muslim menunaikan zakat juga sebagai cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menunaikan zakat, kita dididik bagaimana menjadi pribadi yang pemurah, dididik bagaimana kita menjadi pribadi yang pemurah, menjadi pribadi yang ikhlas dan tulus memohon menolong orang lain yang hidup dalam kekurangan. Anak-anakku sekalian, kemudian perlu kita pahami, perlu kamu mengerti juga tentang hukum dan dalil zakat. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa menunaikan zakat hukumnya adalah wajib bagi yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal ini didasarkan pada Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad SAW.
Dalam surat At-Taubah ayat 103 Allah berfirman, "Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikan mereka. Surat At-Taubah ayat 103. Dan firman Allah yang lain, surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakat warka'u ma'ar. Jadikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama dengan orang-orang yang ruku. Dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "An Ibni Umar radhiyallahu anhu maqala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min Ramadana so'an min tamrin aw so'an min sya'irin 'alal 'abdi wal hurri wal dzakari wal unsa was shaghiri wal kabiri minal muslimin." Yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebesar 1 sok kurma atau 1 sok syair atau seorang hamba, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, besar kecil dari orang-orang Islam. Dan beliau memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan. Muttafaqun alaih. Anak-anak sekalian, yang perlu kita ketahui juga ya tentang zakat, tentang ketentuan zakat kita ketahui adalah yang ketiga, mustahik zakat. Tahukah kamu siapa saja mustahik atau orang yang berhak menerima zakat? Mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim." Yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya atau mu'allaf, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surat At-Taubah ayat 60. Berdasarkan ayat tersebut di atas, berarti mustahik zakat ada 8 golongan. Orang yang berhak menerima zakat yaitu yang pertama, fakir. Siapa itu fakir? Yaitu orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak memiliki harta, dan tidak mempunyai pekerjaan untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Sebagai perumpamaan, istilah fakir adalah ia membutuhkan 10, tetapi ia hanya mampu memenuhi 2 atau bahkan tidak mampu memenuhi sama sekali. Yang kedua, mustahik zakat adalah miskin. Orang yang berhak menerima zakat adalah miskin, dikatakan miskin. Siapa itu miskin? Yaitu orang yang tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Sebagai perumpamaan adalah ia membutuhkan 10, tetapi ia hanya mampu memenuhi 7 atau 8. Yang ketiga, mustahik zakat adalah amil. Siapa amil? Amil adalah orang atau lembaga atau badan atau panitia yang diberi tugas untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Amil zakat harus memiliki syarat tertentu, yaitu muslim, ya, balik, berakal sehat, merdeka, ya, adil, jujur dan amanah, dan memahami hukum dan ketentuan yang berkaitan dengan zakat. Yang keempat, orang yang berhak menerima zakat adalah mu'allaf. Siapa itu mu'allaf? Mu'allaf adalah orang yang baru masuk Islam atau ada harapan untuk menjadi seorang muslim. Yang kelima, mustahik zakat adalah riqab. Riqab adalah budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar ia dapat menembus dirinya untuk merdeka.
Yang keenam, mustahik zakat adalah gharim. Gharim siapa itu? Yaitu yang mempunyai banyak hutang dan tidak memiliki harta untuk melunasinya. Yang ketujuh, golongan yang ketujuh dari mustahik zakat adalah sabilillah. Sabilillah adalah seseorang atau sebuah lembaga yang memiliki kegiatan utama berjuang di jalan Allah dalam rangka menegakkan agama Islam. Ibnu Sabil, ya, yaitu orang yang mengadakan perjalanan yang bukan bertujuan maksiat di negeri rantauan, lalu mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam perjalanannya. Yang kedelapan adalah, yaitu tadi Ibnu Sabil adalah seorang musafir yang sedang dalam perjalanan yang tidak bertujuan maksiat di negeri rantauan, lalu mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam perjalanannya. Anak-anak sekalian, yang keempat di dalam ketentuan zakat itu, ya, kamu harus ketahui juga adalah orang yang tidak berhak menerima zakat. Siapa saja orang yang tidak boleh menerima zakat? Yang pertama, orang kaya. Nah, orang kaya termasuk orang yang berkewajiban membayar zakat atau juga disebut juga muzakki. Jadi tidak boleh menerima zakat sebagai sabda Nabi Muhammad SAW, la tahillu shadaqatu li ghaniyyin wala li zi mirratin sawiyin. Zakat atau sedekah tidak boleh diberikan kepada orang kaya dan orang yang memiliki kemampuan berusaha. Hadis riwayat An-Nasa'i. Tetapi orang kaya boleh menerima zakat apabila dia termasuk dalam daftar golongan penerima zakat, yaitu amil, mu'allaf, atau orang yang berjuang, ya, mu'allaf, orang yang berjuang, orang yang berperang, orang yang terlilit hutang karena mendamaikan dua orang yang sengketa, dan Ibnu Sabil yang memiliki harta di kampungnya. Yang kedua, orang yang tidak boleh menerima zakat, keturunan Rasulullah SAW, keturunan Rasulullah Muhammad SAW, ya, atau Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Keturunan Rasulullah SAW tidak boleh menerima dan makan harta zakat berdasarkan pernyataan tegas dari Rasulullah SAW. Apa itu? Inna hadhihi shadaqata innama hiya awsaun nasi wa inna la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya zakat adalah kotoran harta manusia, tidak halal bagi Nabi Muhammad, tidak pula untuk keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang ketiga adalah golongan yang tidak boleh menerima zakat adalah, ya, orang non muslim. Selain muslim, ya, tidak berhak menerima zakat. Ketika Nabi Muhammad SAW mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman, beliau minta agar Mu'az bin Jabal mengajarkan tauhid, kemudian sholat, kemudian baru zakat. Beliau bersabda, an ibni Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'asa Mu'az radhiyallahu an ila al-Yaman faqala ud'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni Rasulullah fa inhum ata'u lidzalika fa'alimuhum anna Allah qad ibtarada alaihim khamsa salawati fi kulli yawmin wa lailatin fa inhum ata'u lidzalika fa'alimuhum, ya, fa'alimuhum anna Allah ibtarada alaihim shadaqatan fi amwalihim tu'khazu min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Riwayat Bukhari. Yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'az radhiyallahu ke Yaman, beliau berkata, ajaklah mereka kepada syahadah atau persaksian tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka sholat 5 waktu sehari semalam, dan jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah tidak mewajibkan atau Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah atau zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Yang keempat, orang yang tidak boleh menerima zakat adalah setiap orang yang wajib nafkahi oleh muzaki atau wajib zakat. Yang kelima adalah seorang budak yang tidak boleh
menerima zakat. Budak tidak boleh menerima zakat karena